Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini bersama Bung Harpa lagi nih. Yang kedua, Bung Harpa, selamat datang ke Cokro. Terima kasih Naner Pak, diundang Ini kembali. Saya sangat antusias nih untuk ngobrol dengan Bung Harpa karena saya kemarin menonton konten di kanalnya Bung Harpa ya. Nama kanalnya apa sih itu? Channel Bung Harpa. CBH. CBH. Oh, oke, channel Ya. Bung Harpa. Nah, itu ya konten mengenai thumbnailnya yang menarik itu. Timnas itu milik nasional ya, Milik bersama. Iya. Bukan milik kelompok. Iya, Nah, betul. itu menurut saya bagi saya ini sangat relevan dengan Cokro. Karena Cokro itu kan temanya juga kan kita tuh pengen membangun narasi-narasi yang optimistis. Ya. Bagaimana supaya Indonesia itu berada di dalam duduk sama tinggi, berdiri sama rendah dengan bangsa-bangsa maju yang lain gitu loh. Iya. Dan yang membuat kita bangga salah satunya itu adalah olahraga, khususnya sepak bola. Khususnya timnas. Gitu. Jadi itu yang bikin saya tertarik untuk bicarakan soal timnas lagi dengan Bung Harpa. Jadi ini kayak gimana sih supaya kita itu kepedulian masyarakat publik terhadap tim nasional itu tidak kandas. Gitu ya. Kan kita tahu kemarin gagal Piala Dunia, kan ini Ibu Pertiwi berduka. Gitu ya. Kan harus ada hope. Harus ada sesuatu yang membuat kita kita realisasikan lagi next time gitu. Nah, tapi kan perkembangan terbarunya itu membuat kita galau nih gitu. Jadi misalnya terbaru Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan juga Menpora menyatakan STY dan Kluivert itu sudah bagian masa lalu, sudah tertutup gitu kan. Terus sekarang masih belum jelas siapa pelatihnya gitu kan. Terus kemudian padahal ini sebentar lagi ada FIFA Seharusnya. Matchday ya kan. Terus jadi seakan-akan ini kok kayak setelah gagal ini kok kita kayak terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Betul. Gitu. Sementara ini time constraint ya, ada waktu yang kita ini harus segera bergerak nih. Betul. Gitu loh. Jadi ini gimana Bung Harpa melihatnya? Iya, itu pemaparan atau bridging dari Pak Sahal tuh udah cukup menyeluruh ya tadi ya. Ada kata-kata optimis, ada kata-kata setelah kita mungkin terpuruk harus bangkit lagi. Lalu ada aspek teknis ya soal bagaimana terutama tim nasional kita ini kan adalah segala-galanya, muara dari liga kita, muara dari orang bilang juga cerminan dari satu bangsa gitu ya. Walaupun tiap negara ada beda-beda ini keunggulan olahraganya. Tapi kalau di kita kan kita tahu semua sepak bola ya. Jujur saya harus akui ya, pertama-tama saya juga nggak mau terlalu terpaku kepada satu topik pelatih begitu ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ketika beliau mulai menjabat itu cukup bagus. Ya banyak, bukan cukup malah bagus. Banyak sekali aspek-aspek yang beliau benahi, terutama sebagai entrepreneur. Mulai dari aspek bisnis, kemudian juga menaturalisasi pemain yang lebih berkualitas. Ya mohon maaf, mungkin dulu agak sedikit asal-asalan, sekarang diperbaiki. Kemudian juga fasilitas kepada pelatih dan pemain. Dan kita tahu duet beliau dengan ST itu dulu sangat dilulukan. Saya sendiri orang yang sangat membanggakan duet ini dan nggak ada masalah. Dua-duanya ini sangat bersinar kok gitu ya. Tapi sampai saya juga nggak ngerti ya kenapa ada kemudian mereka berubah. Berubah dalam arti dari pola komunikasi, dari juga pengambilan keputusan. Apakah mungkin karena merasa sedang di atas angin tim nasionalnya sehingga mereka mencoba untuk melakukan gambling lah. Ya salah satunya kita tahu, ini kita balik lagi sedikit ya, pemecatan Sintayong di bulan Januari tanggal 6 itu saya masih ingat ya. Dan digantikan dengan ya mohon maaf ya tim kepelatihan yang banyak sekali gemuk, kalau nggak salah 15 atau 18 ya, dan kita tahu juga tidak bisa berbuat banyak ya, baik dari segi teknis ya, bagaimana kita sulit mencetak gol di open play dan juga hasilnya gagal total. Nah tapi kemudian gagal di sewanting ya Pak Sahal ya, tapi juga bagaimana kita kemudian bisa melihat secara harapan, tapi itu saya tidak melihat itu saat ini, mohon maaf ya, tapi kayak misalnya contoh, jadi ada ketidakkonsistenan juga di sini Pak. Artinya contoh, misalnya kita bicara target Piala Dunia. Saya masih ingat betul di Kompas TV dengan Mbak Rossi
beliau mengatakan jelas targetnya 2026 lolos. Jelas itu dia katakan, mungkin bisa ditonton deh. Nah kemudian baru begitu digertak mungkin ya dengan Bang Effendi kalau nggak salah. Kalau nggak lolos gimana? Apakah semua all out? Nah langsung mulai ngeles-ngeles gitu ya. Dan begitu gagal pun sebenarnya gampang menurut saya Pak. Ngaku aja udah. Oh kita gagal, kami akan coba perbaiki. Kami akan tunjuk pelatih. Mau terserah deh, mau siapa aja, cari yang bagus. Kalau memang mereka nggak mau CLBK, tapi ini kan juga enggak, Pak. Bahkan dari pernyataan terakhir itu kelihatannya ada 2 pernyataan dari Pak Ketua Umum itu katanya jangan buru-buru. Dari salah satu exco mengatakan kan masih Maret nanti FIFA Matchday yang senior. Jadi kelihatannya agak lama nih. Ini bertolak belakang juga dengan target mereka yang mengatakan akan membawa tim nasional kita masuk 100 besar, Pak. Lah kalau kita nggak main FIFA Matchday senior, bagaimana kita bisa menembus 100 besar? Sekarang aja kita udah kegeser dengan Malaysia. Jadi biar nggak terlalu panjang dulu awal-awal, saya melihat inti dari bridging yang Pak Sal katakan tadi betul. Jadi sepertinya ya setelah kita gagal di Piala Dunia, mereka seperti ogah-ogahan. Itu sih intinya menurut saya. Ya, dan kegagalan itu kan banyak sekali kalangan dan menurut saya ini for good reason ya, yang mengaitkan dengan Clifford sebagai yang bertanggung jawab, Clifford dan timnya lah gitu ya. Dan Clifford itu adalah hasil dari, saya menyebutnya itu blunder dari absolutely, dari Pak Erick Thohir, gitu kan. Terus Clifford gagal, terbukti kan. Nah, kemudian kalau Clifford gagal kan harusnya dari pihak Exco atau federasi atau Pak ET tersendiri lah ya, itu gimana supaya nggak blunder lagi, gitu kan? Kan harusnya begitu, supaya nggak blunder lagi. Nah, cuma masalahnya kenapa sekarang sudah ditutup kemungkinan STY Sintayong dengan alasan itu masa lalu dan disamakan dengan Clifford sebagai bagian dari masa lalu. Jadi ini dua-duanya masa lalu. Seakan-akan yang membuat STY masa lalu itu orang lain gitu. Betul. Padahal yang bikin STY bagian dari masa lalu itu kan Erick Thohir. Gitu ketika pemecatan ya. Iya, jadi kalau memang niatnya itu mencari yang terbaik, ya pelatih yang terbaik nih. Dan masih ada waktu sebenarnya kan. Oke lah kita ikhlaskan November. FIFA Matchday yang November. 10 November 10 ini sampai ya. 17 ya. Oke lah itu katanya kemudian jadi nggak senior ya. Jadi U23. U23, oke. Yang terbaik. Tapi kenapa STY langsung dicoret? Gitu loh. Kalau Clifford itu udah jelas lah. Udah itu udah mungkin gitu. STY kenapa langsung dicoret dengan alasan masa lalu? Itu yang saya nggak ngerti. Oke. Jadi ini apa ya? Jadi pertama mesti dipasin dulu disclaimer dulu ya bahwa saya pribadi, Pak Sahal dan juga mungkin banyak rakyat Indonesia yang melihat CLBK itu salah satu opsi yang paling memungkinkan dan paling mujarab menurut saya untuk tim nasional kita. STY dipilih, saya nggak akan dapat Rp1 pun. STY nggak dipilih, saya juga nggak kehilangan Rp1 pun. Tapi menurut saya banyak hal positif yang didapat kalau STY itu kembali. Sekali lagi nggak ada urusannya dengan personal. You can search soal itu nggak ada. Jadi saya cuma melihat bahwa ada urusan pribadi yang mungkin terseret di sana, yang mungkin akhirnya ini membuat federasi tidak objektif dalam mengambil keputusan. Kita sudah lihat bagaimana berkali-kali STY itu dikasih target yang mendekati mustahil sih waktu itu, Pak. Kalau kita masih ingat, beliau itu diperpanjang kontraknya 6 bulan hanya untuk mengcover Piala Asia Senior 2024 awal dan Piala Asia U23 medio 2024. Targetnya Piala Asia Senior lolos knockout stage. Kita kemudian U23 targetnya ke perempat final. Yang kemudian Sintayong nantang, saya bawa ke semifinal katanya. And it happened. It happened. Nah, di senior itu kita kayak ini bener apa ya? Satu grupnya sama Jepang, sama Irak, sama Vietnam. We cannot even beat them. Nggak tahu, mungkin the last 15 years Vietnam loh ini. Masih ada Jepang, masih ada Irak. Kita pikir udahlah nih halu. Tapi kita melihat bagaimana semangat yang ditularkan oleh STY ke tim, ke pemain, dan kebetulan saya ada di sana langsung. Saya mengikuti setiap konferensi pers, doorstop segala macam. Itu auranya positif sekali, Pak. Dan akhirnya kita
lolos dari lubang jarum, saya masih ingat ada 8 kemungkinan itu untuk menunggu kita bisa lolos atau enggak, sampai akhirnya Oman dan Kirgistan itu satu sama. Itu yang membuat kita akhirnya lolos. Saya itu udah naruh tas, Pak, ransel di stadion. Pesawat saya itu dini hari. Jadi kalau di situ Oman dan Kirgistan hasilnya tidak sesuai, itu langsung saya ambil tas, langsung ke bandara saya pulang. Tapi karena kita berhasil, ya saya putar balik. Nah, kemudian U23 juga, kita ditargetkan itu perempat final. Sintayong bilang semifinal. Terjadi lagi, Pak. Bisa. Dan itu suasananya luar biasa. Disitulah saya sampai merinding, Pak. Saya lagi duduk, pas kita ngalahin Korea Selatan, begitu kita menang 11-10 lawan Korsel, ya dengan diulangnya penalti takernya Justin Abner, itu beberapa wartawan Korea Selatan datang ke saya, Pak, nyelamatin. Saya bukan mau bilang apa-apa, cuman gini, oh ini rasanya kalau tim nasional kita itu dihargai di dunia, Pak. Dan itu apa jadi ya? kebanggaan sebagai bagian dari Waduh. Indonesia gitu ya. Dan satu, Pak, di momen itu orang nggak peduli cara berdoa Anda, nggak peduli siapa latar belakang Anda, suku Anda apa, semuanya di kolom komentar saling mendukung satu. Oh, ternyata sepak bola menyatukan kita nih. Waduh, saya bangga banget, Pak. Saya banggakan itu setiap ketemu orang luar negeri, AFC, kenapa sepak bola gitu semarak? Ya karena ini. Nah, belum selesai, Pak. Kemudian kita lolos ke round 3 kan? Di babak di grup C, kita dihadapkan pada jagoan-jagoan Asia, Jepang. Itu udah 1 tiket ke mereka lah. Arab Saudi baru ngalahin Argentina 2 tahun lalu. Lalu Australia, langganan Piala Dunia. China, Bahrain juga nggak bisa kita underestimate. Ternyata kita bisa menutup 2024 dengan senyum. Peringkat 3, Pak. Hanya 1 poin dari lolos otomatis peringkat 2. Nah, kemudian pemecatan ini kan nggak masuk akal, Pak. Pertama, kita sedang on the track. Kedua, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah, udah clear nih, Pak. Sudah dibantah dengan orang yang di dalam, yaitu Ragnar dan juga Calvin Verdong. Oh, soal isu adanya komunikasi yang nggak beres di ruang ganti segala itu? Nggak ada itu. Udah dibantah. Yang bantah bukan saya, bukan Esko, bukan ketum, orang yang di dalam. Udah dibantah, itu udah clear. Dan dari beberapa sumber juga saya udah dapat, memang ada, ya kalau friksi-friksi dalam entitas, dalam kantor biasa lah, Pak, ya. Nggak mungkin nggak ada itu. Nah, cuman itu nggak ada. Nah, ini kan blunder yang akhirnya ruginya kedua juga kan. Ritme, vibes yang sudah positif itu hilang. Dan kemudian juga uang, Pak. Kan itu kan ada uang berbicara di sana. Nah, jadi ya saya pikir itu satu keputusan yang blunder. Tapi kemudian menurut saya ada kesempatan ketika kita gagal di round 4 ini untuk memperbaiki. Tapi saya melihat preskon yang dilakukan sekitar seminggu lalu itu, ya mohon maaf ya, nggak ada isinya sama sekali. Dan sekali lagi mohon maaf, ini seperti membenturkan antara pemain timnas dan juga fans dan juga antar fans. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kayak lebih kepada untuk cuci tangan sebenarnya. Sayangnya sih saya menyayangkannya seperti itu. Iya. Dan itu loh, terutama ini Bung Harpa, yang saya agak nggak habis pikir dan kecewa itu kenapa langsung dicoret possibility STY untuk comeback gitu loh. Terus disamakan dengan Clifford gitu loh. Itu yang STY dengan Clifford kan beda. Kan downgrade itu kan. Makanya gitu downgrade loh. dari segi harusnya oke lah, kita juga yang seperti Bung Harpa bilang nggak ada urusan secara personal dengan STY saya. Nggak ada urusan, Cokro TV nggak ada urusan dengan STY. Tetapi kan kita pengen yang terbaik nih. Betul. Yang terbaik harus semua possibility harus ditaruh di atas meja dong. Ini gitu pertama yang diucapkan langsung di X gitu kan, langsung lucu. Langsung dicoret gitu loh. Sementara opsinya apa juga nggak jelas. Nggak ada juga opsinya, betul. Gitu kan? Itu yang bingung kita. Gimana gitu, jadi itu. Nah, kalau di kontennya Bung Harpa, ini saya sarankan viewers Cokro nonton ya, itu kontennya di kanalnya Bung Harpa tentang, judulnya itu menarik, Timnas itu milik semua, bukan milik kelompok. Ya, betul. Itu kan ada beberapa detail yang menarik itu, misalnya bahwa sebenarnya di Exco itu kan ada 12 ya. Kalau nggak salah 12. 10 itu sebenarnya lebih lebih condong lah untuk STY comeback. Tapi kan nyatanya nggak terjadi dan sudah dicoret gitu. Terus, dan ini kita jadi bertanya-tanya ini, kita kan nggak pengen timnas ini dimonopoli oleh satu klik tertentu. Individu tertentu tertentu seakan-akan itu jadi mereka yang menentukan loh, ini milik bersama gitu. Harus ada transparansi, harus ada penjelasan, pertanggungjawaban ke publik gitu. Gimana itu Bung Harpa yang soal tadi itu Exco itu? Pertama agak holistik dulu ya. Jadi sepak bola ini kan sejak
bahkan sejak kita belum merdeka kan sudah bergulir ya, sudah bahkan dijadikan alat perjuangan dalam tanda kutip dengan legenda Suratin dulu kan. Ya. Jadi akar sepak bola itu bukan olahraga seperti di Inggris seperti hoki, yang olahraga aristokrat, bukan. Ini lahir dari masyarakat loh. Sama seperti mungkin tentara juga, TNI lahir dari masyarakat. Nah, oleh karena itu ketika ada situasi dalam seperti ini, agak aneh kalau kemudian aspirasi yang berkembang di masyarakat secara umum ya, tentu tidak bulat ya, tidak selaras menurut saya dengan apa yang diumumkan oleh ketua umum, apa yang disampaikan oleh ketua umum. Menurut saya nggak selaras. Saya yakin banget itu. Nah, kemudian ada mekanisme di sana ESCO. Yang saya dengar dan apa yang dikatakan oleh Bang Andre memang seperti itu. Mayoritas menginginkan CLBK. Menurut Pak Andre ya. Jadi saya nggak takut nih disuruh minta maaf. Kan ada beberapa media mengatakan itu kemudian disuruh klarifikasi kan oleh salah satu ESCO. Menurut saya itu, kita kan jurnalis Pak. Ada quote-nya kan dilansir. Itu Bang Andre ngomong, dan Bang Andre sendiri ngomong gitu tapi nggak disuruh klarifikasi. Bang Andre Rosiade ya. Bang Andre Rosiade. Politisi Gerindra betul, yang juga sangat passionate iya, terhadap timnas sepak bola kita, gitu betul. Kan, ya. Itu tidak diklarifikasi. Tapi yang mohon maaf, yang kecil-kecil nih disuruh klarifikasi Pak ketika mengatakan ini. Nah, saya curiga begini Pak. Jangan-jangan kan sampai saat ini tidak ada rapat ESCO kan? Iya. Lah kenapa nggak ada rapat ESCO? Saya curiga jangan-jangan karena kalau dibikin rapat ESCO, mekanismenya dijalankan, di voting, mereka individu-individu yang hanya ingin jalan sendiri ini kalah. Gitu kan aneh Pak. Katanya kalau mau menentukan pelatih, waktu mencat Sintayong waktu itu rapat ESCO. Itu rapat ESCO. Dan rapat itu pengertiannya harus ada pertanggungjawaban, harus ada voting segala gitu atau betul, gimana? Iya, tentu pertanggungjawaban. Mereka bahas soal timnas itu kemarin kenapa, apa yang harus kita lakukan, apakah kita akan memecat atau tidak. Memecatnya pun nggak pakai rapat ESCO kan. Kemudian habis itu nggak ada rapat ESCO sama sekali. Tapi berbeda dengan ketika memecat Sintayong. Itu ada rapat ESCO Pak. Ada rapat ESCO. Nah, jadi saya nggak ngerti. Mungkin itu tadi saya berpikir, oh jangan-jangan dia tahu nih kalau dibikin rapat ESCO, kemudian itu voting akan kalah soal keputusan-keputusan yang strategis, sehingga akhirnya ya one man show aja. Nah, ini yang saya tentang Pak. Jadi saya tidak ada masalah dengan pribadi, tapi saya lebih berpikir bagaimana tim nasional kita ini yang sudah on the track kemarin dan sempat keluar jalur itu bisa kembali lagi. Jadi ya again harus ditanamkan mindset juga di pikiran kita bahwa tim nasional kita itu milik bersama. Karena ada anggaran juga pada dari Menpora. Walaupun orangnya sama Pak ya, ketua PSSI sama Menpora orangnya satu. Tapi dari Menpora itu ada dana setahu saya hampir 200 miliar yang gelontorkan ke PSSI. Nah, ada uang kita juga kan Pak. Kita berhak bersuara selama kita tidak tidak memfitnah lah seperti itu. Dan itu milik publik, maksudnya milik NAS, namanya juga tim NAS, bukan tim ET gitu, atau bukan tim EXCO gitu. Jadi memang nasional itu sudah di dalam namanya itu sendiri. Namanya Pak PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Papua sampai Pulau Miangas, Pulau Rote itu punya kita semua. Mindset itu yang harus kita tanamkan. Nah, makanya sebenarnya saya juga berkepentingan nih, Cokro TV berkepentingan untuk ngangkat ini terus. Bung Harpa, ini sudah beyond sepak bola. Ini sudah sesuatu yang ada tentang kebanggaan Indonesia yang dipertaruhkan gitu ya. Dan kemarin itu, ini kan bukan soal pokoknya Sintayong, bukan. Tapi pokoknya yang terbaik. Nah, dalam rangka mencari pelatih terbaik, opsinya itu harus ditaruh di meja semua, gitu loh. Termasuk Sintayong, gitu loh. Nah, kenapa Sintayong? Karena kan, Bung Harpa sendiri juga bilang ini aspirasi publik, misalnya suara di stadion, kalau pertandingan itu disebut, terus kemudian track record-nya. Adaptasinya udah oke, dan logistik juga. Macam-macam lah gitu ya alasannya. Dan itu sesuatu yang nggak boleh dinafikan begitu saja. Nah, tapi kan kenyataannya sekarang sudah dinafikan nih oleh Pak ET. Nah, kemarin itu ada di Cokro TV, ada konten dari Bang Ade Armando. Jadi kalau menurut Bang Ade, kalau pemerintah itu nggak boleh campur tangan terhadap PSSI. Intervensi kan? Nggak boleh intervensi gitu ya. Jadi kalau Erick Thohir sebagai ketua PSSI, pemerintah campur tangan, itu nggak boleh. Tapi kan Erick Thohir itu Menpora. Nah, jadi Pak Prabowo sebenarnya bisa itu menugaskan Menpora untuk memanggil kembali STY. Betul.
Jadi ini udah karena sudah mentok nih, gitu. Menurut Bang Ade ya. Iya. Ini harus ada intervensi dari Pak Prabowo dan Pak Prabowo pasti tahu bahwa ini olahraga yang populis. Yes, benar. Ini populis, ini olahraga yang betul-betul menjadi milik rakyat, milik nasional. Jadi Iya. Pak Prabowo pasti berkepentingan untuk mendapatkan yang terbaik. Iya. Gimana menurut Bung Arman? Iya, memang kalau kita bicara FIFA atau sepak bola di dunia ini penuh dengan politik juga lah, kita akui itu ya. Kadang-kadang standarnya juga nggak rigid gitu ya. Jadi kata-kata pemerintah nggak boleh intervensi itu kan abu-abu juga. Karena nggak mungkin FIFA menyelenggarakan Piala Dunia itu di planet Mars. Kan pasti pasti kan di negara di dunia. Apakah kita kemudian, misalnya kayak nanti 2026 di Amerika, emang mereka nggak kulon dulu ke pemerintahnya kan nggak mungkin. Tapi jadi pasti ada. Cuman memang ada area-area tertentu yang FIFA itu agak alergi. Tapi balik lagi soal Pak Prabowo. Jadi satu-satunya harapan menurut saya nih Pak Sal ya, adalah mengetuk hati Bapak Prabowo yang kita tahu sangat concern dengan sepak bola. Saya tahu beliau memang nggak yang fanatik banget ya, tapi beliau memberikan kontribusinya. Saya tahu banget beliau ada banyak lapangan bola di daerah Cibubur sana. Kemarin juga ada pergelaran kompetisi kelas usia. Dan di kampanye juga beliau mengatakan kalau saya jadi presiden waktu itu saya akan berusaha untuk membuat membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, oleh karena itu nggak ada salahnya juga Pak Presiden untuk mencoba ya lagi rapat kabinet dipanggil sebentar, dibisikin sebagai Menpora bisa aja Pak, tapi nggak secara hierarki ya, maksudnya nggak secara dia mau mengeluarkan perpres atau apa nggak usah, jangan. Kalau nanti itu bisa dianggap intervensi. Kalau dia bisikin misalnya tolong kamu ke kiri ya. Apa dia berani ngelawan? Kan enggak. Itu satu-satunya. Dan bukan apa-apa. Sebenarnya, again, kalau keputusan yang kita harapkan itu dilakukan, ini bagus untuk semua pihak, Pak. Nggak ada yang dirugikan menurut saya. Mungkin hanya satu tantangannya adalah menurunkan ego sedikit aja. Dari Pak Erick Thohirnya? Dari Pak Erick Thohir. Sedikit aja. Tapi semuanya nanti akan seperti busur panah. Begitu mundur sedikit, semuanya akan melesat. Kita akan happy kembali. Termasuk Pak Erick Thohir itu sendiri. Saya yakin banget, mungkin nggak 100%, tapi mungkin let's say 70-80% orang akan kembali memberikan kepercayaannya kepada beliau. Dan bahkan di tengah situasi kita yang mungkin banyak tantangan di Republik ini, kalau sepak bola kita itu bagus, itu akan menjadi semacam candu dopamin, Pak. Ya paling nggak kita akan lebih happy, kita akan lebih bisa kreatif dan lain-lain. Bagus juga untuk Pak Prabowo sebenarnya. Bagus untuk semuanya bagus sebenarnya. Jadi nggak ada kegairahan pada level masyarakat lah ya. Pasti, kalau Pak. ini terwujud gitu ya, mimpi itu. Ini aja saya ngebayangin itu terjadi Pak, kayak aduh indahnya. Karena saya ngalamin langsung Pak di lapangan bagaimana ketika tim nasional kita berkembang cemerlang itu, rasa happy itu kita kita lebih kompak rasanya Pak. Kita lupakan sejenak latar belakang kita semua itu ketika tim nasional kita berjaya, setiap mau FIFA match kita sama-sama nungguin, sama-sama kalau main di GBK itu biasanya kita nongkrong di dekat-dekat mall situ saling lihat orang aduh itu. Tapi ya sekarang saya nggak tahu apakah, saya nggak yakin udah sama lagi. Jadi buat kalau saya boleh pribadi Pak ke Pak Prabowo, please dengerin Pak, ini bagus buat semuanya supaya ya kita kembali ke jalan yang benar lah. Iya, betul. Seperti itu. Nah itu soal menurunkan ego dari Pak Erick ya, itu kan berkali-kali Bung Harpa bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya STY ini opsinya dibuka lagi dan justru malah dipilih sebagai pelatih lagi, itu kan sebenarnya mengangkat dua-duanya. Pasti gitu ya. Sinerginya itu justru malah lebih terjalin gitu ya. Betul. Bung Harpa, ya? Saya itu kalau gini Pak, kalau lagi saya kan orangnya kan orang kampung ya, artinya sering nongkrong di warung-warung yang biasa-biasa, di Cisauk, di mana-mana gitu. Saya suka, dan kalau kebetulan mereka tahu saya, gimana Bung? Saya kadang-kadang nanya ke mereka balik, Pak, gimana menurut kalian? Ini dulu ya, ketika belum ada gonjang-ganjing. Wah ya, Pak ET bagus Pak, belum pernah kita gini. ST juga, rata-rata dua nama ini itu pasti disebut. Jadi itu sampel yang saya coba lakukan ketika ketemu masyarakat grassroots, rata-rata dua nama itu selalu naik, Pak. Jadi saya pikir nggak ada alasan untuk, jadi ini bukan soal saya nggak ada urusan sama Coach Sintayong, sama Patrick Kluivert, nggak ada, cuman ini buat kita semua kok. Itu aja sih. Jadi saya nggak ada masalah. Dulu saya agak saya tahan-tahan, tapi saya pikir-pikir mau dibilang ternak tayong apa udah amat lah. Saya nggak peduli. Karena saya menyuarakan menurut saya apa yang saya yakini benar, betul. Tanpa
berusaha untuk mengambil keuntungan pribadi dari situasi ini, gitu Pak. Dan juga kalau dari sudut saya ya, yang orang yang awam tentang teknis bola ya, itu kenapa saya begitu peduli karena ya tadi itu yang ini soal kebanggaan Indonesia. Iya. Mimpi itu waktu zaman Sintayong itu bukan impossible, Iya. gitu loh. Iya. Yang bilang impossible itu kan pastor, gitu loh. Yang gagal terus kemudian dia cari-cari alasan. Iya. Gitu. Impossible is nothing, gitu. Betul. Itu yang spirit itu yang ditularkan oleh STY saat itu, gitu loh. Jadi itu yang membikin kita kenapa tidak, gitu betul. loh. Jadi itu yang membikin itu harus kita coba lagi, gitu loh. Dan ketika itu sudah di possibility-nya dihabisi oleh ET, kan jadinya kita kayak lemes kelimpungan gitu. Betul. Iya itu kan? ngaruh banget Pak. Dan ya kalau dibilang misalnya itu kita dibilang jangan bermimpi, ya kecuali kita tuh dibantai Saudi 6-0, dibantai China 7-0. Lawang ini kita bisa ngalahin Saudi 2-0 kok. Terus kita bisa ngalahin bisa 0-0 bisa 1-1 di kandang Saudi kok. Itu kita nggak jauh dari mereka. Kita sangat dekat. Dan saya pikir optimis itu saya setuju. Optimis itu harus digaungkan dan suasana di dalam tim itu juga sangat berbeda dibandingin beberapa kali saya ngikutin konferensi pers apa segala macam, wajah pemain itu juga sangat beda di era dulu dan sekarang. Dan begitu itu di-cut, itu semua ya seperti kayak anak ayam kehilangan induknya sih Pak. Itu yang saya pikir saya sangat disayangkan. Iya. Gitu. Nah ini terakhir nih Bung Harpas, ini kan seperti yang tadi kita singgung di awal ya, bahwa ini Exco ini sampai sekarang kan belum ngambil keputusan, dan menurut Arya kan di dalam salah satu pokoknya konten TikTok dia bilang kan belum ada rapat gitu kan, dan dia malah bilang Maret nanti gitu ada event FIFA Matchday Maret lagi gitu kan. Ini kan masih ada waktu sebenarnya untuk Pak Erik mengubah keputusan gitu ya, mengubah bukan keputusan sebenarnya sih, pernyataan. Karena pernyataan dia kan bukan resmi itu kan. Dia bilang saya sudah manggil Pemret macam-macam bahwa ini bagian dari masa lalu STY dan Kluivert. Itu kan kalau ditarik lagi kan lebih wise gitu loh. Nah ini menurut Bung Harpa gimana nih ke depannya ini dengan ketidakpastian ini? Kalau saya sih tetap akan bersuara. Tetap akan bersuara, tetap akan menyemangati, tetap akan mengkritisi juga. Dan ya tim nasional kita sampai kapanpun akan menjadi tim nasional kita. Sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Dan ya yang pasti again semua sekarang muaranya di Pak Presiden sih. Itu udah kuncinya itu aja. Betul. Untuk bukan untuk bukan untuk kita mau berbicara soal personal ya, tapi soal bagaimana ini udah kelihatannya udah milik pribadi nih. PSSI menurut saya. Kesannya jadinya begitu. Kesannya gitu seperti itu. Seakan-akan bukan timnas lagi, tapi tim kelompok tadi kalau pakai judulnya di kontennya Bung Harpa. Gitu karena tidak selaras menurut saya aspirasi yang berkembang majority dengan apa yang diputuskan oleh PSSI. Menurut saya ya itu akhirnya bukan berarti kan tidak mewakili kita. Padahal PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi ya menurut saya udah saatnya juga mungkin kalau Pak Presiden bisa dengar ini untuk tolong sedikit aja Pak luangkan waktunya untuk mengembalikan lagi semangat bangsa kita terhadap nasional ke jalur yang benar. Itu sih kalau saya boleh berpendapat. Ya. Dan ini sebagai penutup saya jadi ingat tiba-tiba aja ini satu baris puisinya Sutarji Galzum Bahri. Dan ini penyair Indonesia yang terkenal gitu ya. Yang tertusuk padamu berdarah padaku. Jadi kalau timnas itu kan timnas kalah, gagal, terpuruk, itu yang berdarah itu kita semua. Sangat Pak. Gitu. Jadi kita pengen supaya itu tidak terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai Ibu Pertiwi itu berduka berkelanjutan. Gitu. Jadi kita optimisme ini yang harus kita tanamkan terus. Oke. Terima kasih Bung Harpa. Terima kasih juga dan Pak. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.